Halo Taurus, selamat datang atau selamat datang kembali. Ini adalah General Timeless Reading, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini ya. Aku minta maaf sebelumnya kalau jedanya cukup lama, tapi mari kita mulai dengan tema besar kamu adalah Three of Cups. Ini tentang Three of Cups itu kan kartu happy time gitu, perayaan, ada momen menyenangkan kayak menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat kamu, circle kamu, support system kamu. Tapi di satu sisi juga aku melihat ada suatu tema gini, um, kayak ngekip sesuatu untuk diri kamu atau kayak memutuskan untuk kembali bersosialisasi atau tetap dalam apa ya, hermit mode gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjutnya, kita lihat dulu nih oracle-nya. Yang pertama itu ada message in a bottle. Pertama gini, ini tuh bisa berbicara tentang komunikasi ya. Mungkin ada sesuatu tentang komunikasi yang kamu tunggu, ada komunikasi dengan pihak-pihak atau orang-orang tertentu, dan ini juga bisa berbicara tentang tanda gitu. Tanda konfirmasi atau gini, cara semesta berbicara dengan tanda gitu. Atau kamu bertanya, kalau gue mau melakukan ini tandanya apa gitu. Kalau kamu berdoa, kasih aku petunjuk semacam itu ya. Karena contoh gini, misal kamu lagi mikirin sesuatu, terus tiba-tiba kalau kamu lagi di mall, kok musiknya relate banget nih sama apa yang gue pikirin, kayak match gitu loh. Nah, itu salah satu contoh kayak konfirmasi atau tanda untuk sesuatu hal semacam juga, gue mau kemana setelah ini, kayak kamu bertanya atau berdoa gitu. Nah, nanti semesta Tuhan akan tunjukkan jalannya, cuman masalahnya kamu atentif atau enggak. Kamu bisa menyimak cara semesta berbicara sama kamu dengan tanda petik itu kayak dengan sinyal gitu, dengan tanda-tanda, bukan dengan sesuatu secara gamblang diomongin gitu, kamu harus melakukan ini, nih setelah ini kamu pergi ke sini, nggak kayak gitu. Tapi caranya itu samar dan butuh kamu perseptif gitu. Oke, selain ada tema juga tentang komunikasi ya. Lalu yang berikutnya adalah simbiosis. Oracle yang berikutnya simbiosis itu kan kayak sinergi antara pihak-pihak tertentu gitu, kayak ada hubungan timbal baliknya, kayak ada sinerginya. Mungkin dengan momen-momen tertentu, keterhubungan kamu dengan orang-orang tertentu membawa output untuk kamu atau output yang positif untuk pihak-pihak yang terkait di dalamnya gitu. Terus juga aku melihat banyak energi seperti banyak berpikir, banyak berkontemplasi, sebagian lagi juga mungkin berdoa ya. Kayak karena tadi ada tema tentang gue mau melakukan apa nih setelah ini, atau aku kemana setelah ini, atau aku harus melakukan apa. Jadi kamu berdoa, berkomunikasi sama Tuhan, sama semesta, kayak minta petunjuk, atau yang balik tadi di awal aku bilang tanda gitu. Dan ini sebuah reminder aja, kayak semesta berbicara sama kamu, cuman perhatikan lebih perseptif lagi. Terus juga kalau kamu tipe yang kepalanya berisik, kamu semakin samar deh itu tanda-tanda itu ya. Nah, kenapa tadi aku bilang di awal Three of Cups itu kita balik lagi ke tema besar kamu, kayak semacam ada tema kayak bersosialisasi atau enggak gitu, ngekip sesuatu untuk diri kamu sendiri atau enggak, kayak berbagi tentang kabar, berbagi tentang hal-hal yang kamu rasakan kepada orang lain atau enggak, karena konfirmasinya adalah um, hermit gitu. Jadi ini sebuah tema besar kamu, menyeimbangkan tema tentang dunia eksternal dan dunia internal kamu. Karena apa? Hermit itu kan dunia internal, seperti going inward gitu, menjauh dulu dari keriuhan, mengambil waktu sendiri, berkontemplasi, melakukan soul searching. Nah, itu tema-tema hermit gitu. Jadi kayak individualis tapi ada poinnya gitu, ada hal yang ingin dicapai dengan kamu kayak menjaga jarak dulu atau menjauhi suara-suara keriuhan dalam tanda petik ya, bukan dalam artian sesungguhnya gitu. Nah, ini sesuatu yang menarik, kayak di readingnya Leo, posisi Queen of Cups itu ada di posisi tema besarnya sekaligus ada tantangannya, jadi kayak energinya mirroring gitu. Nah, ini kamu kayak gitu juga, di satu sisi Hermit itu ada di tema besar kamu tapi juga di tantangan kamu. Makanya tadi ini tuh kayak ada menyeimbangkan dua tema tadi ya, karena di satu sisi part di dalam diri kamu mungkin ya butuh waktu sendiri, butuh berpikir dengan tenang, atau mungkin butuh sebaliknya, butuh untuk berbicara dengan orang lain, kayak berbagi keluh kesah kamu, bertanya tentang pendapat kepada orang lain gitu. Ini jadi suatu tema gitu ya. Atau kayak kamu butuh tenang tapi kamu malah dicariin sama orang-orang, atau sebaliknya. Nah, makanya ini jadi tema besar kamu sekaligus jadi tantangan kamu. Dan sebagian memang butuh waktu untuk memproses hal-hal tertentu, karena di situ tantangannya
Hermit dikonfirmasi sama Nine of Wands gitu, orang yang terluka atau lagi capek gitu dengan hal tertentu, jadi butuh misalnya butuh memproses sesuatu itu sendiri dulu, atau kayak ya udahlah daripada nanti cerita-cerita ribet sama orang lain, kayak nggak mau nyusahin orang lain, lebih baik ini gue simpen untuk diri gue sendiri. Balik lagi, jadi kayak memang highlightnya untuk reading kamu kali ini adalah kayak diri kamu dan keterhubungan kamu dengan orang lain, apa yang kamu keep untuk diri kamu dan apa yang kamu bagikan dengan orang lain, circle kamu, atau bagikan kepada dunia. Jadi kayak menyeimbangkan tema ini, atau menyeimbangkan kayak kayak ada kayak pertarungan di dalam diri kamu gitu ya tentang tema ini. Nah, sisi bagusnya adalah blessing kamu, Chariot gitu. Chariot itu kan energi pergerakan gitu, pergerakan, momentum, moving forward, berprogres, terus juga energi yang bergerak cepat dan posisinya ada di blessing kamu. Jadi kayak Chariot itu aja vibe-nya menurut aku udah positif gitu ya. Terus apalagi posisinya sekarang di blessing kamu, dia dikonfirmasi sama King of Pentacles. Jadi kalau pergerakan yang kamu nantikan itu berhubungan dengan sesuatu yang solid, stabil, atau kayak kamu membangun sesuatu selama ini, bisnis, membangun karir, membangun karya, membangun following follower kamu, ini contoh aja, kayak itu semua berprogres ke arah yang lebih baik, itu semua membangun momentum pelan-pelan, kayak fondasinya jadi gitu, atau semakin naik, semakin naik, dan aku lihatnya seperti itu. Terus juga kayak kan King of Pentacles itu orang yang apa ya, kompeten gitu, ahli di bidangnya. Jadi kayak kompetensi yang kamu punya itu membawa kamu untuk berprogres lebih jauh dengan perjalanan karir kamu ataupun bisnis kamu gitu ya. Ini posisinya di blessing kamu gitu. Terus yang akan datang adalah Nine of Pentacles dan The Lovers gitu. Tuh balik lagi. Jadi aku cuma ngulang aja karena Nine of Pentacles itu adalah energi individualis gitu, dirinya dulu, dia mencukupkan dirinya dulu, atau mengambil waktu sendiri, atau kayak fokus ke dirinya dulu gitu. Tapi di satu sisi konfirmasinya adalah Lovers, antara gini, kamu di posisi dimana lagi fokus sama diri kamu, atau kayak sibuk dengan dunia kamu, atau kayak ada hal yang perlu kamu perhatikan, ada nih orang yang datang ke dunia kamu gitu. Atau skenario lainnya adalah ketika kamu membangun diri kamu, fokus sama diri kamu, kayak meningkatkan value di dalam diri kamu, datanglah orang yang juga sama-sama seperti kamu gitu, udah membangun value yang ada pada dirinya, dan kamu juga udah membangun value gitu untuk diri kamu. Kalian ketemu udah jadi power couple gitu, sama-sama orang yang udah berproses sama dirinya gitu. Ini di waktu yang akan datang. Terus juga lihat, ini kartunya kalau di luar konteks tadi ya, di luar konteks antara diri kamu dan dunia eksternal kamu, berbicara misalnya pencapaian, kestabilan, kesuksesan, awalan yang baru, terutama untuk dunia Pentacles ya. Pentacles itu bisnis, pekerjaan, atau sesuatu yang solid. Dan ini ada Six of Wands sama Ace of Pentacles gitu. Six of Wands itu kan berbicara reputasi, dilihat orang, jadi pusat perhatian, kayak orang kayak look up gitu, respect, atau kayak wow lu keren gitu. Kalau Six of Wands itu seperti itu. Jadi konfirmasinya adalah Ace of Pentacles. Ada kayak awalan yang baru di mana kamu bisa jadi ya, karena tadi ada energi yang berbicara tentang kompetensi, kayak orang melihat kamu, menanyakan pendapat kamu, atau kagum dengan kompetensi kamu, hasil karya kamu, dan itu membawa kamu ke dalam satu chapter yang baru berhubungan dengan tadi dunia Pentacles, bisnis, pekerjaan gitu, sesuatu yang solid, stabil, atau tadi aku bilang ya, sesuatu yang kamu bangun selama ini memasukin sebuah chapter yang baru. Oke. Setelah kamu melewati banyak proses, di dasar deck itu ada Four of Swords gitu ya. Tadi aku bilang banyak energi tentang kontemplasi, berpikir, berdoa, meminta petunjuk. Terus ini sebuah reminder aja lagi, sebelum aku tutup readingnya ya, semesta itu berbicara dengan tanda, tinggal gimana kamu nyimak, kamu perseptif atau enggak. Oke, jadi kayak konfirmasi atau jawaban yang kamu tunggu sedang apa ya, sedang semesta kirimkan, atau mungkin sekarang semesta sedang berbicara sama kamu, cuman kamunya ngeh atau enggak. Aku rasa segitu aja. Terima kasih sudah nonton, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.